Ratusan massa dari Aliansi Penambang Pasir Tradisional Kediri Raya mendatangi kantor pemerintah Kabupaten Pemkab Kediri, Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Kedatangan mereka menggunakan puluhan dump truk untuk mempertanyakan status hukum bagi penambang tradisional, karena acap kali berbenturan dengan aparat penegak hukum, APH. Selain itu, mereka menuntut akan keberadaan armada truk overdimensi overload, odol, agar ditertibkan dan ditindak tegas, dan juga massa yang mayoritas penambang dan sopir truk angkutan pasir, mendesak agar pemerintah daerah bisa memfasilitasi untuk pembagian kuota bagi penambang pasir tradisional untuk proyek-proyek besar di Kediri. Tubagus Fitrajaya, Ketua Aliansi Penambang Tradisional Kediri Raya, dalam audensinya mengungkapkan, kalau pihaknya ingin bekerja dengan aman dan nyaman, karena teman-teman dari penambang tradisional sering berbenturan dengan APH. Jadi teman-teman manual semuanya bisa ada payung hukumnya. Jadi jelas, insya Allah mulai minggu depan kita dilibatkan dalam konteks pembentukan regulasi itu. Nanti teman-teman dari perwakilan bisa koordinasi kali kulo, siapa-siapa aja yang bisa ngawal ini. Jadi legalitas mangke jelas semua enek uruk-uruke, AWB dianggap resmi. Dianggap resmi, pertama itu. Terus kedua, berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kediri, kami nanti bisa dilibatkan juga. Jadi yang sementara ini armada gede-gede dari luar kota, nanti akan ada penindakan dari Dishub. Jadi terus itu ya bisa kerja sampai bisa mancing. Terus yang ketiga, berkaitan dengan kuota, minggu ini proyek RD akan bisa diskusi, kira-kira bisa nyuplai enggak? Monggo perwakilan dari teman-teman, kan diskusi sopo, sing apa itu, sing satu komando, tangan saya. Satu komando itu bagus. Satu komando ya, tidak ada yang lain. Sorry, satu komando yang bertanggung jawab aku. Siapapun itu. Jadi maaf, satu komando jelas. Teman-teman tolong perhatikan, ini untuk nasib kita semua. Ini bukan nasib satu bagus, tapi nasib kalian semua. Kediri kudu sejahtera, sing duwe pasir iso mangan. Kabeh melu mangan. Tolong itu yang jadi catatan. Jadi jelas nanti orang Kediri jadi tuan rumah di kampung sendiri. Pasir kita bisa nyuplai. Jadi kalau memang nanti tidak ada regulasi, kita akan lakukan yang lebih ekstrim. Satu, ya. Turun. Pada saat ini, habis ini kita bubar, pulang. Kita bertanya, monggo. Oke, jadi saya mengapresiasi dan terima kasih kepada rekan-rekan penambang, terutama ini masyarakat Kabupaten Kediri, masyarakat kecil yang tiap hari hidup mereka itu menggantungkan pada kondisi alam yang ada, yaitu masalah penambangan. Yang pertama mereka sampaikan ke kita itu terkait dengan penambangan rakyat ini, agar pemerintah daerah segera membuat regulasinya agar payung hukum terhadap mereka yang melakukan penambangan itu bisa betul-betul ada dan tidak menimbulkan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga menyampaikan bahwasanya di wilayah sekitar Gunung Kelud itu terkait dengan adanya penambangan ini itu banyak menimbulkan masalah. Yang pertama, penambang di sana itu banyak yang tidak menggunakan sumber daya yang ada di sekitar wilayah penambangan. Sebagai contoh, armada mereka itu tidak boleh ikut masuk di dalamnya.
Yang kedua, masyarakat yang tiap hari menggantungkan hidupnya untuk memperoleh pendapatan itu agar diajak bekerja, itu pun juga tidak dilakukan oleh penambang, sehingga menimbulkan beberapa masalah terutama terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua itu terkait dengan adanya penambangan ini, beberapa sarana umum seperti jalan, seperti jembatan banyak yang rusak karena mereka tidak mentaati terkait dengan ruas jalan. Tadi disampaikan juga oleh Dr. Aris selaku pemerhati lingkungan bahwasanya terkait dengan aktivitas kelut itu 14 sampai 20 tahun. Ini sudah fase 10 tahun lebih ya. Nah itu jalan-jalan itu jalur evakuasi itu banyak rusak. Akan dibentuk regulasi, satu regulasi yang memang berkaitan dengan penambangan tradisional. Jadi masalah overdimensi yang terjadi, masalah-masalah dengan pertambangan yang sekarang muncul di Kediri kan. Jadi insya Allah minggu depan lintas dinas akan diskusi sama-sama. Kita cari formula yang sama. Sejauh ini memang apa tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan di wilayah barat sungai? Sebenarnya kita nggak pernah dilibatkan. Jadi masyarakat cenderung yang rata-rata ada dominasi lah dari pemain-pemain besar. Oh gitu. Nanti kan yang dilibatkan person-person yang memang kadang di luar kapasitas yang bukan di bidang ini kan. Membawa berapa armada Pak menjenengan? Hari ini paling sekitar 400-an. Belum semua kok. Ini banyak yang. Tuntutannya apa sih Pak sebenarnya? Sebenarnya gini, kita pengen ada teman-teman manual, jadi penambang tradisional ini ada payung hukumnya. Karena selama ini kan kita yang mulai dari pengrajin batu bata dianggap itu sering benturan dengan APH. Jadi hal itu ada satu payung hukum untuk teman-teman bekerja, semuanya biar nyaman. Kedua dengan adanya armada overdimensi yang banyak di Kediri ini kan selama ini semua diam. Tingkat kerusakan jalan semakin tinggi. Nah, sementara kita sering diklaim bahwa itu gara-gara truk masih. Padahal kita nggak tahu itu. Nanti minimal terus kalau ada proyek besar, teman-teman dari Kediri ini juga dilibatkan. Jangan dipaksa harus pakai armada besar. Kalau ini kan dipaksakan terus. Dengan alasan-alasan seperti itu kan sama aja mengebiri kita semua, toh. Untuk harapannya Pak? Ya sesegera mungkin ada satu regulasi. Jadi minimal ada satu kesepakatan atau regulasi apapun tuh bentuknya. Yang penting teman-teman bisa nyaman bekerja. Itu aja. Memang merasa disisihkan ya Mas Agus di posisi ketika pemerintah daerah kabupaten. Sebenarnya bukan saya pribadi, sebenarnya kan bagaimana teman-teman penambang tradisional ini selama ini kan nggak pernah dilibatkan, kita nggak pernah ya kita sering diskusi lah, tapi belum sampai final. Barang-barangnya, angkutannya nggak dilibatkan. Ya minimal sekarang angkutan dilibatkan tapi dengan standarisasi yang berlebihan. Atau misal sekarang kelas jalannya berapa, kita armadanya dengan kapasitas 5 tonan, paksa semua 7 ton untuk 8 ton, 10 ton kan nggak mungkin. Jadi ini kan harus